Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian hadis arba'in. Dan insyaallah di sore hari ini kita akan mengkaji lanjutan hadis arba'in, hadis nomor 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-hadisu al-hadi wa thalathun. Hadis ke-31. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau sering disebut juga dengan Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari. Beliau adalah orang Madinah. Bahkan disebutkan Al-Madani, kemudian Al-Khajraji. Ini adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sebagian menyebutkan bahwa Abul Abbas, tapi sebagian yang mengatakan Abu Yahya. Al-Imam Az-Zuhri menyebutkan tentang beliau, bahwa beliau menerima hadis langsung dari Nabi SAW ketika Nabi wafat. Beliau usianya ketika itu 15 tahun. Artinya sahabat ini masih muda ketika Rasulullah SAW wafat. Beliau wafat di Madinah tahun ke-88 Hijriah, sebagian lagi mengatakan tahun ke-91 Hijriah. Saat itu usia beliau adalah di atas 100 tahun. Bahkan para ulama mengatakan beliau adalah di antara sahabat Nabi SAW termasuk yang terakhir wafat di kota Madinah. Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini meriwayatkan dari Nabi SAW hadisnya cukup banyak. Sekitar 188 hadis. 28 hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sisanya adalah diriwayatkan oleh ulama-ulama lain. Kemudian atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diketahui memang siapa laki-laki ini. Tetapi pasti itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya sahabat Nabi SAW adalah mereka itu adalah orang-orang yang udulun. Mereka adalah orang yang adil. Mereka adalah orang yang terpercaya. Dan mereka tidak mungkin berbohong kepada Nabi SAW. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa huwa majhulun. Laki-laki ini tidak disebutkan siapa dia. Lakin jahalatus sahabi la tadur. Tetapi ketika seorang sahabat yang tidak diketahui identitasnya, maka itu tidak jadi masalah. Li'anna sahabata kulluhum thiqat. Karena para sahabat Nabi SAW itu semuanya, mereka itu adalah orang-orang terpercaya. Dan semuanya adalah tidak mungkin berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian faqala, seorang laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan kepada saya tentang satu amalan. Beritahukan kepada saya tentang satu amal perbuatan, tentang sikap dan perilaku. Syekh Atiyah Muhammad Salim beliau mengatakan, kalau kita lihat dari lafaz hadis ini, maka ini menggambarkan bagaimana orientasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tujuan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu jauh memandang ke depan. Pandangan mereka adalah selalu kaitannya dengan akhirat. Sehingga seorang yang datang kepada Nabi SAW tersebut, datang kepada Nabi bertanya. Pertanyaannya adalah tentang bagaimana kehidupan nanti di akhirat. Bukan bertanya tentang dunia. Bukan bertanya tentang harta. Bukan bertanya tentang jabatan. Bukan bertanya tentang kemewahan dunia. Tapi orang ini adalah bertanya tentang amalan yang bisa menjadikan Allah cinta kepada dia. Sehingga ketika Allah cinta kepada dia, maka Allah akan memberikan balasan. Dan tentu adalah kecintaan ini akan membawa kebaikan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi tujuannya adalah mahabbatullah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan,
apa yang diminta oleh sahabat ini menyelisih persangkaan sebagian manusia. Bahwa apa yang dilakukan di hati sudah cukup, walaupun perbuatannya berbeda dengannya. Tetapi cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didapatkan seorang hamba dengan amal hati dan amal badan dari seorang hamba. Dullani ala amali. Kemudian, idza ana amiltuhu ahabbani Allah. Jika aku melakukan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai saya. Yaitu jika amalan tersebut saya kerjakan, jika amalan tersebut saya tunaikan, maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepada saya. Hal ini menjadi hasrat setiap seorang mukmin, bahwa segala apapun yang dia lakukan, target apapun yang dia lakukan, tentu tujuan utamanya adalah bagaimana dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan kecintaan Allah, tentu kita semuanya adalah akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Bisa jadi amalan tersebut di pandangan manusia tidak mendapatkan kecintaan, tetapi subhanallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendapatkan kecintaan. Makanya kita sebagai orang beriman jangan terlalu sibuk memperhatikan kecintaan manusia. Karena ridwan nas ghayatun la tudrak. Kalau kita mencari keridhaan manusia, kita mencari keridhaan orang, mencari kecintaan orang, selamanya tidak akan pernah kita dapatkan. Jika semua orang cinta kepada kita, semua orang ridho kepada kita semuanya. Sebuah kisah menarik. Kaitan bagaimana kecintaan seorang sahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ketika beliau diturunkan dari jabatannya sebagai seorang panglima perang, dan dalam peperangan itu beliau tidak pernah kalah. Tetapi setelah peperangan sukses, justru beliau diturunkan jabatannya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar khawatir nanti Khalid bin Walid akan dijadikan kultus. Makanya Umar menjadikan Khalid bin Walid ketika itu menjadi sebelumnya panglima, sekarang dijadikan tentara biasa. Kemudian banyak orang yang bertanya kepada Khalid, kenapa kamu menerima? Apa jawaban Khalid? La uqatilu li Umar, walakin uqatilu li Rabbi Umar. Aku berperang bukan karena Umar ibn Khattab, tapi aku berperang karena Robnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atau aku berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah betapa bedanya kita di zaman ini dengan Khalid bin Walid. Beliau adalah, karena tujuan utama adalah, yang beliau inginkan adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini harus menjadikan buat kita semuanya kecintaan Allah itu adalah segala-galanya. Jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai tujuan kita. Dan manusia juga menjadikan tujuan kita. Keridhaan manusia menjadi tujuan utama kita. Tapi tujuan utama kita adalah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa kama kutiba lahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memecah belah urusannya, kemudian menjadikan kemiskinan ada di depan matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan hatinya menjadi hati yang lapang, hati yang kaya. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan mendatangi dia. Sesungguhnya padahal dunia itu adalah sesuatu hal yang hina. Artinya dunia datang kepada dia. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah tadi dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Yang kedua adalah amalan tersebut jika saya lakukan akan menjadikan manusia cinta kepada saya. Yaitu manusia juga mencintai karena saya beramal dengan amalan tersebut. Ini adalah yang ideal. Kita melakukan satu amalan, Allah cinta kepada kita, manusia pun cinta kepada kita. Walaupun tujuan utama kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amalan Allah cinta tapi kadang manusia tidak cinta. Banyak juga amalan manusia cinta tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cinta. Tapi amalan ini adalah yang mana jika aku mengamalkan,
Allah akan cinta kepada kita dan manusia pun akan cinta kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan, wa hadas su'al yadullu ala uluwil himmah. Pertanyaan yang dikelontarkan oleh sahabat ini menunjukkan tentang hasratnya yang tinggi. Kenapa? Karena mahabbatullah, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya manusia merupakan tujuan dari manusia atau bagi seorang hamba. Artinya adalah bahwa memenuhi hak mereka. Agama akan tegak dengan menjalankan hak Allah dan menjalankan hak-hak manusia. Ini menunjukkan apa? Tentang pentingnya seseorang memiliki himmah aliyah, memiliki hasrat yang tinggi. Sehingga orang ini adalah tujuan utama ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika Allah ridho, maka amalan tersebut pun disukai oleh manusia. Maka inilah satu amalan yang sangat penting buat kita semuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Maksudnya adalah ambillah bagian dunia sesuai kebutuhan saja. Jangan ambil kelebihan di luar kebutuhan. Hindari sifat tamak dan menjadi hamba dunia, sebab dunia itu adalah permainan yang melalaikan. Jadikanlah dunia sebagai tempat mengumpulkan banyak amal soleh untuk masa depan akhirat kita. Itulah kenapa kita harus zuhud kaitan dengan kehidupan dunia. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal. Yang namanya zuhud kaitan dengan urusan dunia bukan mengharamkan yang halal dan bukan pula mengabaikan harta. Walakin akan tetapi az-zahadata, tapi zuhud fid dunya, zuhud kaitan dengan dunia itu adalah alla takuna fi bima fi yadaika au taku bima mimma fi yadillah. Maka jangan sampai apa-apa yang ada di tanganmu lebih kuat keterikatannya dibanding apa-apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat laka. Kemudian, dan menjadikan pahala di balik musibah yang menimpamu lebih kamu sukai seandainya memang disisakan bagimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sehingga kalau kita berbicara tentang zuhud kaitan dengan dunia, kata Umar bin Khattab, az-zahadatu fid dunya rahatul qalbi wal jasad. Zuhud kaitan dengan urusan dunia akan mengantarkan kita, akan mengistirahatkan hati dan badan kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Al-Quran bercerita tentang dunia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dunia ini dikelilingi keindahan, tetapi surga lebih baik daripada itu. Allah ungkapkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan jenis emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan, wal an'am, dan binatang-binatang ternak, wal hars, dan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala balasannya lebih besar. Kemudian Allah juga mengungkapkan dunia itu hanya permainan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Kemudian juga perhiasan. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan bermegah-megahan antar kamu serta berbangga-banggaan kaitan dengan banyak harta dan anak. Kemudian kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat maka bukan apa-apa. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang-orang kafir, dunia itu adalah memang mulia, tapi bagi orang-orang beriman, dunia ini adalah hina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wazhad fima indakanna wazhad fima indan fi aydin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia itu akan mencintaimu.
Maksudnya adalah cukuplah dengan apa yang kita miliki. Jangan palingkan wajah kita kepada apa yang bukan milik kita, yang memang itu ada di hak orang lain, agar mereka tidak terganggu oleh kita. Sungguh keterjagaan nafsu dan akal kita, ya. Sungguh keterjagaan nafsu dan akal dari daya tarik dunia dan permainannya akan membawa pribadi tersebut puas atau qanaah dan zuhud. Ketika kita merasa apa yang Allah berikan itu yang terbaik, maka kita pun akan memiliki sifat qanaah dan kita pun akan memiliki sifat zuhud. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat bagaimana kaitan sahabat Nabi SAW, bagaimana Umar ibn al-Khattab dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang sangat zuhud. Sebagian orang menjadikan Umar ibn al-Khattab lebih utama dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab Abu Bakar hidup zuhud karena memang dunia tidak mengejarnya, dunia tidak menggodanya, bahkan menjauhinya. Maka itu sudah sewajarnya. Adapun Umar ibn al-Khattab, dia zuhud dan terus menerus seperti itu ketika dunia mengganggunya, dunia mengejar dan memanggilnya, tetapi dia tidak menoleh sama sekali. Ini kaitan dengan Umar ibn al-Khattab dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, zuhud, qanaah itu bukan berarti kemiskinan, bukan berarti juga kefakiran. Tetapi dia itu adalah merupakan sikap mental terhadap semua karunia yang Allah berikan kepadanya. Ketika Allah memberikan nikmat, maka dia tidak sombong. Dan ketika Allah mengurangi nikmat, maka dia pun tidak putus asa. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, mungkinkah seseorang itu dikatakan zuhud ketika memiliki harta yang banyak? Kata Imam Ahmad, mungkin saja. Bagaimana? Ketika dia diberikan rizki, maka dia tidak sombong dan dia bersyukur. Tetapi ketika hartanya berkurang, dia pun tidak lantas menjadi pribadi-pribadi yang putus asa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kemudian juga riwayat Imam Hakim. Kemudian disebutkan bahwa ya, hadisnya adalah sanad hasan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah merupakan poros daripada ajaran Islam. Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa usulus sunan fi kulli fannin arba'atu ahadis. Pokok dari sunnah atau dasar-dasar dari sunnah Nabi dalam setiap perilaku ada 4 hadis. Innamal a'malu binniyat, kemudian innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kemudian hadis yang ketiga adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dan hadis keempat adalah izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Ini adalah kaitan dengan keutamaan hadis ini. Dari hadis yang barusan kita bahas, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan dan kemuliaan zuhud, dan anjuran agar kita hidup zuhud terhadap kehidupan dunia, baik itu harta, jabatan, pangkat, kedudukan di masyarakat, perhiasan dunia dan lain sebagainya. Cuman apakah yang dimaksud dengan zuhud itu? Zuhud itu adalah mengambil kehidupan dunia yang dia perlukan saja dan meninggalkan yang tidak diperlukan walaupun itu halal. Itu adalah zuhud. Jadi dia mengambil kehidupan dunia tapi sesuai dengan keperluan. Makanya disebutkan bahwa ya, waz-zahidu al-qalil. Az-zahid adalah al-qalil, itu adalah yang sedikit. Yuqalu rajulun zahidul akli, yaitu adalah seorang yang makannya sedikit. Maka kalau gitu adalah waz-zahidun qalilul akhdhi lil ma. Dikatakan bahwa wawadin zahidun, ya wawadin zahidun. Kemudian ada sebuah lembah yang zahid, maksudnya adalah lembah yang airnya sedikit. Sehingga kalau kita berbicara tentang zuhud itu adalah di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan zuhud di dunia adalah dengan meninggalkan hal-hal yang halal karena takut kepada hisab Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan yang haram karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tetapi mengambil sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ada seorang yang memang punya anak 10, kemudian kebetulan ada rezekinya, dia membuat kamar 10 kamar. Itu adalah dia termasuk zuhud, karena memang kebutuhannya seperti itu. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Yang kedua, menurut hadis ini, zuhud terhadap dunia adalah penyebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hal ini sesuai pula dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya adalah orang yang berlebihan tidak Allah cintai. Lawannya berarti orang yang zuhud, berarti adalah orang yang Allah cintai. Nah, kaitan dengan siapa yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran banyak.
Di antaranya adalah Allah mencintai orang-orang bertakwa. Allah mencintai orang yang mengikuti sunnah Nabi. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang yang bersabar, orang yang mensucikan diri, kemudian bersatu padu memperjuangkan agama Allah dan lain sebagainya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan bahwa zuhud terhadap harta yang ada pada orang lain merupakan sebab lahirnya cinta manusia kepadanya. Sebab orang tersebut merasa cukup terhadap apa yang ada pada dirinya sendiri, sehingga dia tidak merasa iri, dia tidak merasa dengki terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga membuat keberadaan dirinya itu bukan ancaman bagi orang lain. Sehingga orang tersebut pantas dicintai oleh manusia. Wajhad fima indan nas. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kebolehan seseorang melakukan aktivitas yang melahirkan rasa cinta dari manusia, selama tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita berbagi dengan sesama, niatan kita karena Allah dan tentu dia akan mencintai kita. Sehingga kata Syekh Ismail Muhammad Al-Ansari, beliau mengatakan, "Annahu la ba'sa bis-sa'ib." Maka tidak apa-apa kita melakukan aktivitas yang mana aktivitas tersebut dapat menghasilkan cinta dari manusia, selama aktivitas tersebut bukan yang diharamkan. Bahkan hal itu dianjurkan. Kata Rasul, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan kalian tidak dikatakan seorang yang beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum." Maukah kalian saya ajarkan satu amalan yang jika kalian melakukan amalan tersebut, kalian akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Rasul juga menyampaikan tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sekali lagi adalah hadis yang sangat penting karena berbicara tentang zuhud. Zuhud itu bukan berarti hidup miskin, bukan berarti hidup yang fakir, tapi zuhud itu adalah merupakan sikap mental yang mana dia menggunakan dunia sesuai dengan keperluan. Dan dia tidak menjadikan apa yang ada di dunia ini lebih dia cintai daripada akhiratnya. Sehingga orang zuhud itu adalah bukan orang miskin, tapi orang zuhud itu adalah sikap mental yang mana dia menjadikan dunia adalah mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.